Pernahkah Anda terbangun di pukul 3 pagi saat dunia sedang dalam puncak kesunyiannya? Namun di dalam dada Anda ada badai yang sedang berkecamuk. Di usia kita sekarang, di atas kepala 4, tubuh bukan lagi sebuah mesin yang tak bisa lelah. Ia adalah sebuah rumah tua yang mulai retak karena beban pikiran yang kita bawa pulang setiap hari. Kita menyebutnya stres. Sebuah kata sederhana, namun ia bekerja seperti rayap, diam-diam memakan kesehatan kita dari dalam. Kita sering mengabaikan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Kita menganggap pusing di tengkuk sebagai hal yang wajar karena kelelahan bekerja. Padahal itu adalah cara tubuh Anda berteriak dalam diam. Pembuluh darah Anda menyempit karena kecemasan yang terus Anda pupuk. Tekanan darah Anda merayap naik seperti pencuri di kegelapan. Kita terus berlari mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar kecukupan, sampai kita lupa bahwa jantung kita sedang berjuang sendiri untuk tetap bertahan. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Kebiasaan pertama yang menjaga hidup Anda bukanlah obat-obatan kimia yang tersusun rapi di apotek. Ia adalah air, tapi bukan sekadar air. Ini tentang bagaimana Anda meminumnya. Saat Anda terbangun, jangan langsung menyapa dunia melalui layar ponsel yang penuh dengan berita buruk dan tuntutan pekerjaan. Itu adalah racun bagi saraf Anda di pagi hari. Ambillah gelas itu, rasakan dinginnya di telapak tangan Anda. Teguklah perlahan dalam diam, rasakan air itu mengalir ke kerongkongan, membersihkan sisa-sisa kegelisahan dari mimpi semalam. Di saat itulah Anda sedang berkomunikasi dengan organ dalam Anda. Anda sedang memberitahu ginjal dan jantung Anda bahwa kita mulai hari ini dengan tenang. Setiap tegukan adalah investasi bagi kelenturan pembuluh darah Anda. Air putih yang masuk ke perut kosong bukan sekedar pelepas dahaga. Ia adalah pelumas bagi sistem yang mulai kaku dimakan usia. Jika Anda tidak bisa memberikan ketenangan pada diri sendiri di 5 menit pertama saat bangun tidur, bagaimana Anda bisa mengharapkan tekanan darah yang stabil sepanjang hari? Setelah itu keluarlah, temukan tanah, temukan rumput yang masih basah oleh embun. Kapan terakhir kali Anda membiarkan telapak kaki Anda menyentuh bumi tanpa penghalang sepatu atau sandal? Memasuki usia senja, kita semakin menjauh dari alam. Padahal alam adalah penyembuh yang paling jujur. Berjalanlah tanpa tujuan. Jangan berjalan untuk mengejar target langkah di jam tangan pintar Anda. Berjalanlah untuk merasakan keberadaan Anda di dunia ini. Biarkan irama langkah kaki Anda menyatu dengan detak jantung. Ilmu pengetahuan mungkin menyebut ini sebagai cara menurunkan tensi secara fisik. Namun bagi jiwa, ini adalah cara menemukan kembali diri yang hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Sambil melangkah, belajarlah bernapas kembali. Kedengarannya konyol. Kita sudah bernapas sejak lahir. Tapi perhatikanlah, saat stres, napas kita menjadi pendek dan tertahan di dada. Itu adalah napas bertahan hidup, bukan napas kehidupan. Tariklah napas dalam-dalam hingga perut Anda mengembang. Tahan sejenak, lalu lepaskan melalui mulut seolah Anda sedang meniup semua beban yang menggelayuti pundak Anda. Setiap napas yang sadar adalah perintah kepada sistem saraf Anda untuk menurunkan hormon kortisol. Saat stres Anda meluruh, tekanan darah Anda akan mengikuti dengan patuh. Namun, kebiasaan fisik tidak akan pernah cukup jika pikiran Anda masih menjadi penjara bagi diri Anda sendiri. Stres yang mematikan di usia 40 tahun ke atas seringkali datang dari ketidakmampuan kita untuk berkata cukup. Kita merasa harus menyelesaikan segalanya. Kita merasa harus menyenangkan semua orang. Kita memikul dendam masa lalu dan kecemasan masa depan di dalam pembuluh darah kita yang sudah mulai rapuh. Kebiasaan kecil yang paling sulit tapi paling menyembuhkan adalah seni melepaskan. Belajarlah untuk memilah mana beban yang memang milik Anda dan mana beban yang seharusnya Anda letakkan di pinggir jalan. Tekanan darah Anda tidak akan pernah stabil selama Anda masih menyimpan kebencian atau ambisi yang menyiksa jiwa. Pahamilah bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Memasuki masa pensiun atau usia tua
dengan tubuh yang ringkih karena stres adalah sebuah kerugian besar. Kekayaan sejati bukanlah angka di rekening bank, melainkan kemampuan Anda untuk menghela napas panjang tanpa merasa sesak di dada. Berhentilah mencoba mengendalikan segala hal yang di luar kendali Anda. Lepaskanlah, biarkan tubuh Anda bernapas dengan lega. Kesehatan adalah sebuah perjalanan sunyi. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh perhatian yang konsisten. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bicarakan tadi, segelas air, langkah kaki di atas tanah, napas yang dalam, dan hati yang rela melepaskan adalah batu bata yang sedang Anda susun untuk membangun benteng kesehatan di masa tua nanti. Jangan tunda lagi, tubuh Anda sedang menunggu Anda untuk pulang ke dalam ketenangan, pulang ke dalam keseimbangan. Jangan sampai penyesalan datang saat tubuh sudah kehilangan kemandiriannya untuk sekedar berjalan di pagi hari. Menualah dengan martabat. Menualah dengan keanggunan seorang manusia yang tahu cara menjaga titipan Sang Pencipta. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk merenung bersama saya. Semoga damai selalu menyertai setiap detak jantung dan hembusan napas Anda. Sampai jumpa di kesunyian berikutnya.